Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فانزل العرش وربه واستشعر وساد الكرسي هيبته ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولما زلزله فترى بفضله وفضله إلى نهاية تمام أمره فلما اشتد الأمر برب الخلق وضعت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدء في تمامه فعل يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قال البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله
يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارد الله الله وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك العيسى حنان بسورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كالعود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ظبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Masya Allah, tabarakah wa ta'ala bi'amali salihah. Mudah-mudahan dentuman salawat Nabi yang disampaikan oleh Majlis Hadrah Al-Fadil Pondok Pesantren Miftahul Ulum Manggisan dapat mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengabulkan semua hajat kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak acara selanjutnya yakni sambutan. Maka sambutan yang pertama, panitia merangkap koordinator kecamatan Iksaba PPMU Bakit. Kepada beliau yang terhormat Abah Haji Taufik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa nahyal ummata binahdatil ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, majlis keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, yang mulia Raden Ki Haji Husni Zuhri, yang mulia al-mukarram Kiai Majid Ba'is, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Manggis Agung Manggisan Tanggul, Al-Mukarram Kiai Muhsin Bais, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yoswati Sumber Baru, Al-Mukarram Kiai Muhammad Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Banyuwangi Kidul. Kulluhum samina wa ata'nahum. Yang kami muliakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Samsul Arifin, yang kami muliakan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tanggul DRS Haji Sanuri SMI, yang kami hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Profesor Dr. Bapak Maksum, yang kami hormati Presiden Iksaba Pusat Ustadz Salim. Alhamdulillah berkenan hadir semua, mudah-mudahan mudah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tak lupa kepada segenap undangan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang telah hadir di tengah-tengah kita ini, mudah-mudahan ditambahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kami sebagai koordinator kecamatan Tanggul bahwasanya kami melaporkan adanya kegiatan Iksaba di Kecamatan Tanggul, bahwasanya alhamdulillah sudah berjalan di antara beberapa wilayah di antara Perkordes. Maka kita betul-betul sangat berterima kasih atas segala yang telah menyelenggarakan, menyemangatkan tentang masalah Iksaba per desa. Maka betul-betul sebagai koordinator kecamatan betul-betul mengucapkan jazakallahu khairan jaza.
Hadirin yang berbahagia, kaintoh merupakan laporan. Kaintoh merupakan laporan bahwasanya Iksaba si ampun berjalan koordinator Tanggul, alhamdulillah sudah dilaksanakan per kordes. Namun di antara kordes yang lain tidak sama dalam amaliyah juga dan waktu. Alhamdulillah antara lain sodakon kasih kak dinto di antara penapa amaliyahnya kak dinto istighosah beserta sholawat diikuti dengan pembacaan kitab kak dinto yang ada di wilayah desa Sodakon. Selanjutnya di desa Darungan, kordes yang melaksanakan Iksaba yang telah aktif tiap bulan dilaksanakan amaliyahnya tak jauh beda dengan Sodakon. Antara lain kak dito tahlil, yasin juga asrokol diikuti dengan pembacaan kitab. Selanjutnya manggisan istighosah, yasin juga diikuti dengan pembacaan kitab. Tanggul kota selawat, yasin juga diikuti dengan pembacaan kitab. Tanggul wetan selawat juga diikuti dengan asrokol, maka disertai dengan pembacaan kitab. Lekat dito si ampun aktif di antara lemak tisah, lemak kordes. Seluruh yang ada di wilayah Tanggul Kak Dinto banyaknya 8 desa. Maka kami mohon kepada alumni yang belum terbentuk, kami mohon segera membentuk organisasi Iksaba di antara desa yang belum berjalan. Alhamdulillah, kalau syukur dekat Allah Subhanahu wa taala atas kekompakan, kesemangatan bagi seluruh kordes, juga bagi panitia pengajian yang telah melaksanakan hari ini. Maka alhamdulillah dalam wujudnya Iksaba di tingkat koordinator Kak Dito di antara kekompakan per desa. Maka dekat itu Petenggolan mohon dekat stage alumni yang belum terbentuk ngiring segera Kak Dito sekira bisa panapah gotong royong, sekira bisa terwujud setiap desa yang ada di wilayah Tanggul. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya kehadiran Ketua Presiden Pusat si ampun hadir tengah-tengah kita itulah menyaksikan adanya Iksaba yang ada di wilayah Tanggul. Jadi Tanggul Kak Dito punten tidak melaksanakan kegiatan kecamatan, namun dibentuk per desa. Maka Tanggul sebagai koordinator di antara yang belum terbentuk, kami mohon segera membentuk kegiatan Iksaba di desa masing-masing. Hadirin yang berbahagia, Petenggula atas nama koordinator sekaligus mewakili ketua panitia Ustadz Usni Estona Kak Dito. Petenggula ngucapake sekelangkong sangat atas bentonah masyarakat terutama yang sekitar Kak Dito. Pemuda siapapun peran ikut mensukseskan acara Kak Dito. Juga banyak Kak Dito panapanya mana si ampun bergabung sekiranya Kak Dito sekiranya Iksaba kita terwujud. Alhamdulillah semakin Kak Dito ampun bisa terlaksana, terutama masyarakat sekitar Kak Dito. Peran pemuda telok Kak Dito nyamanna daerah atau pedukuhan telok mana biti sana tisa manggisan telok benih telak telok
Selanjutnya jika itu peran alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum, peran panitia setuju yang ikut serta mengadakan iksabah itu, alhamdulillah dalam keadaan lancar dan aman. Hadirin yang berbahagia, terutama sangat berterima kasih kepada tuan rumah Sahibul Bait yang telah menyediakan tempat dan lain-lainnya. Betenggula atas nama ketua panitia, betenggula ngucapake jazakallah khairan jaza. Amin Allahumma amin. Sekali itu matur kurang lebih tak langkong amin pangapora. Sekali lagi sangat berterima kasih teman-teman iksabah yang ada di wilayah sekitar Kak Dito, langkong-langkong seluar kota, betenggula sangat bahagia bangga atas kehadirannya kita. Maka dari itu manabi panjenengan itu ampun bisa panapah menyaksikan adanya iksabah yang telah berjalan di wilayah kita kaito, maka kaito terwujudnya perannya kancah alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Kurang lebih talangkau nyan pangapora ya akhirin ihdinas siratal mustaqim wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita dapat kita ambil istifadah untuk kemajuan bersama, kejayaan bersama, khususnya iksabah kita tercinta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngapunten ada miskomunikasi kaitannya dengan sambutan Presiden Iksabah yang sedianya Haji Maksum. Ngapunten, kami persilahkan kepada beliau yang terhormat Ustadz Salim Bawafi. Kepadanya dengan segala kerendahan hati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Uzni Zuhri selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul, saya sangat betul kalau menjaki sukenan Kiai Majdi Bais, Kiai Haji Muhsin Bais, juga Kiai Muhammad Mawardi sekeluarga selaku keluarga besar Pondok Pesantren, saya sangat betul kalau menjaki. Juga hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Ketua Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Bapak DRS Matsum Mayari, juga nanti lopah yang akan memberikan siraman rohani kepada kita Kika Dinto Kiai Haji Samsul Abdullah Samsul Arifin dengan Kiai Haji Badrul Sodik yang keduanya dari Gamirono. Saya sangat berterima kasih tau lepah de kesejenah pengurus Iksabah pusat, koordinator daerah, juga kecamatan sampai sekordes sekadimah. Badan kaulah tak bisa nyebut asmanah satu persatu, mungkin badan kaulah sejak kenal Kikadintoh Ustadz Haji Taufik, juga koordinator Kikadintoh Ustadz Haji Abdurrahman, dan selain tak langkong cangkolang saos tak bisa nyebut, tak langkong yang sepora saya sebung batasah. Para hadirin mustami'in mustami'at yang berbahagia, alhamdulillah sebagai ucapan syukur kehadiran Allah Ta'ala ikadimah semangken karintoh badan kaulah sarang pancina sedajah bisa aki-paki kada tempat kalaban kepada syah walafiyah duka laipon selawat berserta salam tak lupa hijurah haki deka junjungan Nabi Muhammad SAW, dan semoga badan kaulah sarang pancina sedajah selalu mendapat syafaat dari baginda Rasul dari alam dunia ngantos deka alam herat. Para Rabu saya sangat betul menyaki secara singkat saos karena waktu juga nanti mungkin sedikit banyak dari yayasan akan memberikan sambutan. Jadi kalau sekonek saos hanya beberapa kata. Pertama kita di sekelangkong kento dek kacakan cah Iksabah sebedah nang wilayah Tanggul. Manabid menurut laporan lagi buru dari Ustadz Haji Taufik
bahwasanya kegiatan Iksaba di Tanggul ini sudah berjalan melalui Kordes sampai depan ke desa. Neka alhamdulillah pun. Manabi daerah-daerah lain ki banyak neka tingkat kecamatan. Kantor pun sampai ke desa. Ki neka suatu luar biasa pas bentuk tahunannya ki kantor. Cuman nanti belakang insya Allah neka akan Iksaba kantor baru mengadakan silaknas ban napa kasa pergantian pengurus. Ki bani alhamdulillah istana innalillah tangki gula yanus beri amanah boleh kan kuyan mereka bisa pada depan cuman mereka masih belum terbentuk kepengurusannya ke semuanya ki mungkin dalam tahap pengajuan ke Sehona insyaallah pada bulan Sya'ban bersamaan dengan imtihan nanti siangnya untuk pengurus-pengurus yang masuk di sana nanti akan diadakan musyawarah kerja. Jadi ke depan Iksaba itu mungkin beda dengan yang hari ini mungkin. Insya Allah akan lebih baik. Insya Allah neka doan saoski. Moga-moga neka ke depan. Kesemakatan sampian utama dari Tanggul neka mungkin gula pun anjung jempol. Alhamdulillah. Cuman harus ditingkatkan sesuai kalaban periode gula pertama sesuai kalaban anjuran dari program dari yayasan karena terus terang saos. Iksaba neka kayak nggak bisa sampean hanya koordinator gulika hanya koordinator dari Iksaba tetap Iksaba itu di bawah naungan pesantren dan yayasan ini perlu diingat jadi masa istana mana pun pada yayasan gula tahu saya nyambut cukup di kepada yayasan engki karena gula neka tetap di bawah naungan yayasan benan pesantren nah apa boleh calon sang berdekiai gula tak pakai pentong tak aku taporon. Para aku saya sangat berterjaki dua hal yang perlu gue sampai akhir panjenengan dua semangat ke Iksaba neka untuk ke depan. Pertama neka semangat untuk napa neka kegiatan keagamaan neka gue sampean semangat beribadah kita masuk kegiatan keagamaan neka atau semangat lagi mungkin neka kegiatan Iksaba napa sudah alhamdulillah pengenalannya sudah dikenal di seluruh pelosok Nusantara insyaallah neka tinggal meningkatkan neka meningkat apa ikhwan neka kurang kancan neka rasa ahuannya masih kurang terus terang saos memang sudah ada cuman kurang 100% jadi ke depan untuk ke depan neka rasa ahuan neka betul-betul ditingkatkan rasa saling memiliki jadi memberi kegiatan Iksaba baik tingkat desa kecamatan segera hadir kompak semua ilmiahnya laporan dari ketua Iksaba Kantor untuk Tanggul neka sudah berjalan ketua ilmiahnya artinya kajian-kajian kitabnya sudah berjalan semoga bermanfaat karena apa gue lebih sampan melakukan bedek pong kampung tangki bedek pong kampung di seneka enggak ke kitab nih kampung melarat tangki repot sibuk benak dan sebagainya tangki jadi alhamdulillah dengan difasilitasi oleh Iksaba neka bedek kajian kitab boleh macam-macam kayak tepak bersetakref bersesafina tak usah kita yang penting bisa memahami sistemnya pun tidak sama mungkin menabi neng kantor bersemacam bersengirang aki sistem mereka napa dialog lah ke depan dan mereka insyaallah menabi acara seneka mereka semacam berde forum ingat pun tukasa semacam berdialog mereka insyaallah ke depan mereka diatur oleh yayasan nanti udah pesantren yang kedua tak singkat sawah canggih buruk pesan gula mereka sebagai Iksaba ada jakancan mereka tingkatkan semangat ibadah oleh semangat kerja mereka santren mereka terus berterang baik harus punya semangat kerja semangat ibadah semangat kerja dalam artian semangat ibadah benih pasampan tak lem oleh di masjid benih pasampan tak lem oleh di sahabat ingat gula orang pasar tak benih pas tak lem oleh di pasar tapi semangat ibadah gua jangan sampai di hati kita untuk meninggalkan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang sudah dilarang Allah Ta'ala dan juga apa yang jadi pekerjaan kita harus sesuai dengan pondok pesantren artinya ahli sunnah wal jamaah an-nadiyah kan sini kan alakon apa asal sampean semangat ini kan semangat kerjanya kan ditanamkan semangat ibadah semangat kerja kan jadi buruh benih pak tak mulai di pasar
Tapi kulo sampean nika jangan punya hati pemalas. Enggi, membangun ekonomi itu penting. Kenapa? Rasulullah begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah membangun masjid, pasti nika membangun pasar. Jadi jajakan nika gula ngarep toreh membangun semangat kerja, hati punya semangat kerja. Enggi, jangan suka pemalas. Enggi, pemalas nika benci sama Allah Taala nika. Jadi harapan gula ke depan Jakarta semuanya harus punya semangat kerja. Dengan profesi apa? Tak harus jadi pegawai negeri, tak harus jadi apa. Yang penting kita punya semangat. Insya Allah kalau kita punya semangat kerja ada jalan keluar. Jadi mohon dua dijalani, semangat ibadah, semangat kerja, insya Allah sampai akan sukses dunia dan akhirat. Cek loyo nega. Ekonomi penting, lebih-lebih zaman mangken, era mangken, persaingan ketat. Jadi memandi mangkene kan penting. Enggak kantor ngadaki acara kantor. Ini kan butuh ekonomi kan. Pampon duk abangun lah butuh ekonomi. Jadi semangat kerja harus ditanamkan di benak masing-masing isabah nih kan. Jadi ke depan malah beda acara apa wae moncakan can sudah ekonomi semua. Kan tak repot, tak ruwet. Jangan ngebedakin apa. Sementara ini kan gula terus saus. Isabah ini kan bedaki acara selalu nempel ke pondok pesantren. Kenapa? Kita punya terus terang bau. Oke, neka pengukuhan insya Allah bener-bener ngampong ke imtihan. Jadi ke depan jangan orang punya semangat usaha semuanya. Ben malah sukses KBG. Saya tak ruwet. Jangan puru. Kalau dua di jalan ini, gue yakin sampean. Situng semangat usaha, semangat ibadah, semangat kerja akan sukses sampean. Dunia akhirat. Tak yakin sampean, belai sampean. harus ditanamkan nih kan, ditanamkan ke anak-anak kita seman kadimangken bolan ibadah nih penting, jangan ibadah nih kalau baik nih kan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah nih kan an-nahdiyah cak kalau baik cak ahli sunnah melolok orang ahli sunnah an-nahdiyah. Kenapa? Kita hidup di bumi Nusantara, bumi Indonesia. An-nahdiyah butuh penoro NO kudu NO santri sebelum kayak kudu NO kabeh santri nih kak tak oleh di lain NO kudu syariat kita. Jadi mungkin nikah saya bisa bagi hanya singkat daos gula harapan gula ke depan kerja lebih meningkatkan ibadah juga harus lebih semangat dalam punya semangat kerja sehingga insya Allah akan terlahir isabah yang sukses baik di dunia maupun akhirat. Mungkin nikah saya bisa sampai akhir, mungkin nanti bisa disambung di ketua yayasan nikah sekone saos talang konyo seporah mana bibede kacang kolangan kelopotan sebagai manusia biasa tidak akan lepas dari kekolangan dan kelopotan ini keutamakan ke para masyayikh, para guru, posepo alumni talang koki cangkolang badan kaulah jadi ketua isabah benih karena kepenteran tapi secara kebetulan takdir di pengenan pun cukup sekali toh akhir matur mulafik ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran kasir kami sampaikan kepada beliau Presiden Iksabah kita. Mudah-mudahan motivasi yang telah diberikan kepada kita senantiasa dapat kita rajut menjadi ukhuwah untuk kemajuan dan kejayaan Iksabah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk acara berikutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh ketua yayasan kita Haji Maksum. Namun sebelumnya mohon kepada segenap koordinator kecamatan yang hadir dalam acara siang hari ini untuk bisa menaiki panggung kehormatan, di antaranya Korcam Sumber Baru Haji Abdurrahman, Korcam Balung, Korcam Bangsal Sari, Korcam Tanggul,
Koordinator Kecamatan Korcam Lumajang, Korcam Sampang, Korcam Pamekasan, Korcam Surabaya, Al-Mukarram Al-Ustadz Bahri Ngereng untuk menaiki panggung kehormatan karena sebagai bentuk penghormatan kami. Monggo berikutnya Koordinator Sukodono, Koordinator Jember Kota, dan koordinator yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, monggo bisa naik ke atas pentas. Dan juga Iksaba generasi muda sumber baru, monggo bisa hadir atau yang mewakili. Al-Mukarram Akhina Fillah Al-Ustadz Ja'far Nyereng bisa menaiki panggung Kak Dinto, karena sesaat Kak Dinto, ketua yayasan kita yang kita banggakan, Haji Maksum sarjana agama, akan memberikan motivasi yang tidak kalah pentingnya untuk kebersamaan kita, untuk ukhuwah kita, tentunya untuk kemajuan Iksaba semakin bermanfaat kepada sesama. Monggo korcam yang lain, Sumber Baru, Balung, Bangsal Sari, Tanggul, Lumajang, Sampang, Pamekasan, Surabaya, Sukodono, Jember Kota, dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atau yang mewakili, monggo. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada segenap korcam-korcam yang telah meluangkan waktu sudi hadir undangan acara Iksaba Tanggul Jember. Atau yang lain yang masih belum disebut, monggo yang lain yang mungkin masih belum disebutkan, yang mewakili Yosowilangon Lumajang, Yosowilangon Lumajang Ngereng, karena sesaat lagi ketua yayasan kita Miftahul Ulum Abah Haji Maksum akan memberikan motivasi untuk menambah spirit dan semangat untuk kejayaan Iksaba, untuk kemaslahatan Iksaba tentunya, agar lebih bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kepada yang terhormat Haji Mundir mewakili Iksabah sesepuh Ngereng, bisa lengki tempat Kak Dinto di atas panggung. Bapak Haji Solehan Rowo Kangkung, monggo dengan segala kerendahan hati kami haturkan sebagai bentuk penghormatan Iksaba Tanggul kepada Iksaba yang lain yang turut aktif dalam memeriahkan acara Iksaba pada siang hari ini. Haji Nurul Huda Bangsal Sari Jember, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Kacarangan itu dulu. Kacarangan. Pak Sahrul, apa? Serah Rabu nih. Serah Rabu nih. Rabu. Alhamdulillah, guru kita yang mulia Dr. Ki Haji Abdullah Samsul Arifin sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menajamkan, menyamakan visi, misi dan persepsi kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Baik, acara sambutan yang ketiga kami haturkan kepada beliau yang terhormat Ketua Yayasan kita Haji Maksum sarjana agama. Kepada beliau kami persilahkan. Alangkong matur cangkolang
tiga tak apa kula tojo ibabah saos cangkolang kutan kula kan senior abdi nasihat aja kan boleh pada guru kan itu tiga tak apa kula tojo ibabah saos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin al-qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para asatid, para habaib, wabil khusus syekhina ustadina wa murabbi ruhina, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Husni Zuhri. Beliau juga sebagai pembina di Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang. Yang kami hormati majelis keluarga yang hadir, ada Al-Mukarram Ki Haji Majdi Ba'ith, beliau dari jajaran pembina Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Lumajang. Juga ada Ki Haji Muhammad Muhsin Ba'ith, pengasuh pesantren Miftahul Ulum dan anggota Dewan Pengawas Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Jember yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua, Al-Mukarram Ki Haji Dr. Abdullah Samsul Arifin, dan juga kepada seluruh para kiai yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati seluruh pengurus Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul atau yang disingkat IKSABA, baik di jajaran kepengurusan pusat. Hadir di tengah-tengah kita ini Ketua Umum atau sama teman-teman dipanggil Presiden IKSABA yang baru terpilih untuk kedua kalinya, Al-Mukarram Ustadz Salim Bawafi. Juga ini yang ada di atas pentas ini adalah para pengurus atau koordinator daerah IKSABA. Ini ada dari Korda Surabaya, ada Korda Tanggul, ada Korda Jember, Jember Kota, Jember Selatan, Jember Utara, ada Korda Sampang, Pamekasan tidak ada ya, dan ada Korda Lumajang juga, lengkap ini. Kalau Korcam ini saya yakin banyak yang hadir, alhamdulillah bisa hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, saya singkat saja mau menambah sedikit yang sifatnya informasi, karena tadi Presiden IKSABA sudah menyampaikan dan narasumber kita sudah hadir di tempat ini, jadi saya tidak akan mengurangi waktu beliau-beliau hanya untuk memberikan sambutan, tetapi saya hanya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama,
terkait dengan keberadaan Iksaba yang beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu sudah melaksanakan silaturahim nasional Silatnas yang dibersamakan dengan musyawarah kerja pemilihan ketua Iksaba Pusat. Sebagaimana kita maklum bahwa Ustadz Salim Bawafi terpilih sebagai Presiden Iksaba pada periode yang akan datang. Jadi untuk kedua kalinya beliau dipercaya, diberi amanah oleh teman-teman Korcam, Korda seluruh Indonesia untuk memimpin kembali, atau menjadi pimpinan kita semua, para teman-teman alumni. Dan sesuai dengan tatib pemilihan kemarin, Presiden Iksaba ini diberi waktu 1 bulan untuk menyusun, melengkapi kepengurusannya bersama tim formatur yang sudah ditunjuk. Alhamdulillah, kebetulan bertempat di rumah saya dan dihadiri juga oleh Syekhona, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul, telah tersusun kepengurusannya. Draftnya sudah diajukan ke pengasuh untuk mendapatkan pengesahan, dan hari ini posisinya masih ada di beliau. Insya Allah nanti seperti bagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Iksaba, akan dikukuhkan bersamaan dengan momen Haflatul Imtihan. Nah, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan bahwa sebagaimana kebiasaan di pesantren, mungkin ini tidak hanya di pesantren kita saja, di seluruh pesantren, setiap akhir sanah itu ada haflah yang namanya Haflatul Imtihan. Nah, kita sudah 2 tahun terakhir ini tidak bisa melaksanakan Haflatul Imtihan secara luring, secara langsung, bertatap muka. Tahun kemarin kita melaksanakan haflah tapi secara daring, virtual, diikuti oleh seluruh warga Iksaba dan alumni di seluruh Indonesia, tapi melalui virtual. Nah, sekarang insya Allah jika keadaan tetap seperti ini kondusif, insya Allah tahun depan atau imtihannya akan datang ini akan dilaksanakan secara tatap muka, dan pelaksanaan sudah ditentukan tanggalnya, insya Allah tanggal 16 Sya'ban, 16 Maret bersamaan dengan 13 Sya'ban, hari Rabu. Ini diingat-ingat, jadi 13 Sya'ban hari Rabu bertepatan dengan tanggal 16 Maret. Itu adalah hari hanya puncak acaranya. Sedangkan praacaranya sudah dimulai 2 hari sebelumnya, diisi dengan bazar di pesantren, baik putra maupun putri, untuk memeriahkan pelaksanaan Haflatul Imtihan, karena lama kita tidak melaksanakan Haflatul Imtihan itu secara terbuka, secara langsung. Bahkan di pra haflah itu 1 hari setelah pelaksanaan Isra Mi'raj itu akan diadakan lomba-lomba yang juga melibatkan teman-teman alumni. Ada beberapa cabang lomba yang bisa diikuti oleh teman-teman alumni. Seperti tahun kemarin, bahkan Presiden Iksaba kemarin juga ikut lomba tarik tambang. Cuma karena mungkin tidak biasa olah fisik ya, lomba narik tambang itu pegang tambang itu peduli narik sape. Ya akhirnya kalah. Tetapi ada lomba lagi yang ini khusus untuk memeriahkan acara, dan Kiai berharap ini bisa diikuti oleh teman-teman, karena sifatnya lomba ini bukan untuk mencari menang, tetapi terwaga jadi kecah debun saya kona. Lombaan apa? Masak bareng, mengingat-ingat masa-masa sewaktu di pesantren.
lomba atana aneka nggak ini bekto tadi santri dapun saya kona keng teraja ke jabi cakaca dapun warna abit alung polong dapun saya kona beri nyari menang menika bagi enga mungkin terutama cakaca kona nika bagi atana bagi enga nih kan. Ini nanti ada jurinya ini nanti kalau perlu akan melibatkan muslimat ini kalau perlu. Cuma karena waktunya terbatas ya, tempatnya juga terbatas, mungkin tiap korda itu dijatah 4. Korda Lumajang ada 4 kelompok misalnya, satu kelompok itu 5. Korda Jember 5 juga, karena juga seluruh lembaga dilibatkan. Seluruh lembaga yang berada di bawah naungan yayasan juga dilibatkan untuk ikut lomba. Di lembaga dinia atau umum itu juga ada kelompok masaknya sendiri. Makanya deki ya tuh nih saya paling saya ini deki aneka tujuannya keng terwalung pulang ngabi kancet aja ke aja dewan saya kena itu. Oke. Deki menona bebas nih kak. Cuma menu pokoknya itu 5 T. Terong, tempe, tahu, teri, telur 5 T. Menabi bedes apa bahan-bahan di luar itu tak masalah. Misalnya Presiden Iksaba ini kan benarin kelakuan ini kan ajegal nih kan. Polangi bahasa sampel ke lomba nih tak apa. Mengkerosa atana kan banyak lagi. Oke. Ndak ini lomba masak. Cuma ingin memeriahkan lah, ingin memeriahkan acara. Untuk lomba-lomba yang lain nanti bisa diikuti mendaftar langsung ke pesantren karena kemarin ada pertemuan technical meeting panitia. Itu terkait dengan pelaksanaan haflatul imtihan. Jadi untuk hall karena biasanya haflatul imtihan itu ada 1 hari haflatul imtihan putri, besoknya putra, di tengah-tengah itu biasanya ada hall. Nah ini dipadatkan acaranya 1 hari selesai. Jadi untuk haflatul imtihan putri itu hari Rabu dimulai pagi, kemudian malam setelah maghrib itu ada hall kesuri seperti bagaimana bisa biasanya, dan setelah hall nanti haflatul imtihan putra. Dan Kiai sangat serius melaksanakan ini, bahkan beliau sendiri kemarin ke Jakarta untuk mengundang sendiri. Beliau punya keinginan untuk menghadirkan Kiai Haji Syukron Makmun. Cuma setelah nyampe di Jakarta beliau sakit, ternyata beliau mewakilkan kepada putra beliau Kiai Muhammad Faiz kalau tidak salah, Kiai Muhammad Faiz Syukron Makmun LC ya. Beliau di jajaran Katib PBNU sekarang. Jadi Kiai Syukron tidak bisa hadir, mewakilkan kepada putranya Kiai Muhammad Faiz Syukron Makmun. Itu di malam Kamisnya. Makanya teman-teman yang dari Madura itu kalau misalnya mau ikut acara lomba ya harus nginep itu. Mulai hari Selasa itu sudah ada di pondok itu. Mulai hari Selasa sudah di pondok. Iya. Keng caca Presiden Iksabar mun ke pondok ya bidabit. Ini bekal TV itu. Dan Presiden Iksabar. Kecuali selama 2 hari itu mau masak-masak bareng bisa ya. Itu yang terkait dengan masalah pelaksanaan kegiatan akhir sanah. Terus yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini, hasil silatnas kemarin, himbauan dari Syekhona
teman-teman ke depan kalau mengadakan acara, apakah itu dikemas dengan acara haul, silaturahim atau silat-silatda dan lain sebagainya, itu tolong jangan hanya fokus kepada acara kumpul-kumpul saja itu. Tetapi ke depan harus lebih mengarah kepada peningkatan SDM. Kadang-kadang kalau hanya kumpul-kumpul itu kadang-kadang kita hanya terjebak kepada kebanggaan kita itu besar gitu, tetapi tidak ada kualitasnya. Besar seperti buih atau busa di tengah-tengah laut, ketika diterpa angin berantakan sudah. Ke depan kita harus meningkatkan kualitas, jangan hanya bangga dengan besarnya saja, tapi harus bangga juga dengan kiprahnya. Makanya tema kita hari ini adalah peran santri, peran alumni apa tadi? Dalam penguatan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ini sangat terasa kemarin. Kemarin di Lumajang itu ada peristiwa, ada kejadian erupsi gunung berapi, Gunung Semeru ya. Pasca erupsi banyak sekali fundraising atau lembaga-lembaga yang memberikan donasi datang ke Lumajang dari bermacam-macam kelompok dan ideologi, dan ini jadi masalah di Lumajang. Ternyata yang datang ke sana itu tidak hanya mereka itu mengantarkan donasi, tetapi juga membawa ideologi yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tuh uangnya banyak dan mereka tuh giat. Pasca erupsi itu mereka itu ada rumah orang dibersihkan, ada musola kotor dibersihkan tanpa disuruh. Mereka bawa donasi, bawa bantuan banyak sekali. Tetapi mereka juga membawa ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pelajari di pesantren. Ini tadi saya sempat bincang-bincang dengan Ketua Iksabah, Presiden Iksabah. Kebetulan tadi berangkat satu mobil dengan saya. Masyarakat di sana itu tidak tahu kalau mereka itu beda dengan kita. Taunya masyarakat itu begini ketika diberitahu oleh pengurus ranting NU dan lain sebagainya. Loh, kan pada Islam kan? Anak apa mata online? Bahkan ada alumni juga tidak paham juga. Tahun kemarin kami menganjurkan kepada pengurus penduduk Iksabah itu untuk ikut PKPNU supaya kita bisa memahami, memetakan siapa lawan kita dan siapa kawan kita. Bagi teman-teman yang sudah ikut PKP itu mungkin sudah bisa memetakan itu. Peta pertarungan ideologi itu mereka sudah paham, tetapi lebih banyak yang tidak paham di bawah itu. Sehingga banyak mereka itu yang ikut-ikutan ideologi yang mereka bawa. Nah, ini masalah besar ini sebenarnya bagi kita, khususnya para alumni. Makanya untuk acara hari ini, kemarin memang panitia itu sempat ke rumah minta pendapat tentang apa kira-kira temanya yang mau diangkat pada pertemuan Iksabah di Tangguh yang akan datang. Akhirnya tema ini yang dipakai, karena kami berharap nanti terutama kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdullah Samsul Arifin, apalagi beliau sebagai ketua PCNU, untuk memberikan banyak pencerahan kepada teman-teman Iksabah ini tentang khususnya yang berkaitan dengan pertarungan ideologi. Di bawah ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman. Paling tidak nanti ke depan itu teman-teman itu bisa memahami, mengemukakan dalil-dalil dari amaliyah kita. Ini yang biasanya diserang oleh kelompok mereka itu apa? Bid'ah-bid'ahkan itu di sana. Mereka hafal hadis, Al-Quran dan sebagainya. Nah, kita kadang-kadang tidak kurang menguasai itu. Makanya ke depan sesuai dengan harapan pengasuh, orientasi kita itu, gerakan kita itu adalah pada peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas diri, terutama yang menyangkut pemahaman masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan hanya rajin ngajak teman sebanyak-banyaknya, tidak ada gunanya itu. Kelompok besar itu hanya bermanfaat kalau mau pemilu itu, kalau mau pilkada itu, mau pileg itu ditanya,
punya berapa kelompoknya, sampai anggotanya berapa itu. Oh sekian ribu, itu baru dilirik oleh mereka itu. Tetapi kalau pada pertarungan ideologi itu yang penting itu bagaimana kita itu meningkatkan kualitas diri kita, memahami ajaran-ajaran faham Ahlussunnah wal Jamaah untuk bisa bertarung dengan mereka. Ini orientasi ke depan yang harus kita lakukan itu. Nah, saya berharap banyak nanti Kiai Abdullah Samsul Arifin untuk bisa memberikan wawasan seluas-luasnya terkait dengan penguatan faham Ahlussunnah wal Jamaah ini dan peta pertarungan ideologi kita, posisi kita sekarang itu di mana, supaya teman-teman di bawah ini ya punya senjata lah kalau misalnya diserang oleh mereka itu. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu saja bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.